Halo Sobat Belajar, bagaimana nih Sobat Belajar kabarnya pada hari ini? Semoga pada kesempatan kali ini Sobat Belajar selalu dalam keadaan yang sehat dan siap untuk belajar ya. Nah Sobat Belajar, pada kesempatan kali ini Kak Abi di sini akan menemani Sobat Belajar semua di rumah untuk ngebahas tentang yang namanya kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah ada di Indonesia. Wah, kira-kira apa aja nih? Banyak banget ya Sobat Belajar kerajaan-kerajaannya. Ada yang namanya Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Kutai, terus Kerajaan Singosari, Majapahit, dan lain sebagainya. Nah, Sobat Belajar, pada kesempatan kali ini, Kak Abi di sini akan spesifik untuk membahas tentang Kerajaan Kutai dan Tarumanegara nih, Sobat Belajar. Oke, nih kalau misalnya Sobat Belajar ngelihat gambar yang ada di samping Kak Abi ini. Wah, ada gambar kayak topi ya atau mahkota. Nah, jadi nih Sobat Belajar ternyata peninggalan dari kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia banyak sekali yang masih bisa kita temui di Indonesia. Salah satunya yang kalau misalnya di gambar ini adalah mahkota. Nah, mahkota ini adalah mahkota praja peninggalan kerajaan Kutai Kartanegara nih Sobat Belajar. Jadi mahkota ini yang pernah dipakai oleh sultan atau raja-raja yang pernah berkuasa di tanah Kutai Kartanegara atau sekarang disebut juga di Kutai yang ada di Kalimantan kayak gitu. Nah, kalau misalnya Sobat Belajar penasaran, kira-kira Kak, sekarang mahkotanya masih ada atau enggak ya? Terus disimpan di mana? Nah, Sobat Belajar kalau misalnya penasaran sama mahkotanya dan mau lihat langsung, Sobat Belajar bisa langsung berkunjung atau jalan-jalan ke Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah tuh yang ada di Jakarta, yang ada di Jalan Medan Merdeka Barat. Nah, Sobat Belajar bisa langsung lihat di sana banyak banget koleksi-koleksinya dari mulai peninggalan kerajaan Kutai, Tarumanegara, dan lain sebagainya. Nah, kalau di Museum Nasional itu, salah satu contohnya nih, ada masterpiece-nya yaitu mahkota atau bisa disebut juga dengan ketopong. Nah, atau mahkota ini atau ketopong ini ditinggali atau disimpan di Museum Nasional Indonesia. Selain itu, di sana juga ada yang namanya Yupa tuh Sobat Belajar. Nah, Yupa ini juga peninggalan dari kerajaan Kutai Kartanegara. Nah, Sobat Belajar, nanti Kak Abi akan lebih banyak ngebahas tentang peninggalan-peninggalan kerajaannya juga. Sobat Belajar sudah mulai penasaran kan sama apa yang akan kita bahas hari ini? Karena belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Sobat Belajar, tadi kan Kak Abi udah mention nih, kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia itu banyak banget. Ada yang namanya kerajaan Kutai, terus kemudian kerajaan Tarumanegara, Singosari, Majapahit, terus Sriwijaya juga, dan lain sebagainya. Nah, Sobat Belajar, nanti kita di pertemuan-pertemuan selanjutnya juga akan membahas tentang kerajaan-kerajaan yang tadi Kak Abi sudah sebutkan. Nah, di kesempatan kali ini nih Sobat Belajar, kita akan memperdalam tentang kerajaan Kutai dan kerajaan Tarumanegara. Nah, jadi dua kerajaan ini adalah kerajaan yang mengawali konsep kerajaan yang ada di Indonesia nih Sobat Belajar. Jadi pertama itu adalah kerajaan Kutai dan berikutnya dilanjutkan dengan kerajaan Tarumanegara. Nah, kedua kerajaan ini letaknya berbeda nih Sobat Belajar. Jadi kalau misalnya kerajaan Kutai itu adanya di tanah Kalimantan, di Pulau Borneo seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kerajaan Tarumanegara, ini dia ada di Pulau Jawa nih Sobat Belajar. Jadi mereka walaupun kerajaannya berdekatan gitu berjayanya atau munculnya, tapi mereka adalah kerajaan yang jauh berbeda untuk lokasi pusat kerajaannya. Seperti itu Sobat Belajar. Nah, sekarang nih Kak Abi mau kasih tahu ke Sobat Belajar untuk kerajaan yang pertama, yaitu kerajaan Kutai. Kita lihat kerajaan Kutai. Wah, ini dia nih kerajaan Kutai. Jadi kan perlu Sobat Belajar ketahui, jadi kerajaan Kutai ini adalah kerajaan pertama di Indonesia, kerajaan Hindu Buddha pertama di Indonesia yang sudah diakui kebenarannya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nih Sobat Belajar. Nah, baru-baru ini juga ada penemuan kalau misalnya ada yang namanya kerajaan yang lebih awal lagi daripada kerajaan Kutai ini.
Nah, namun penelitian tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya. Jadi kita masih memastikan kebenarannya bahwa kerajaan Kutai ini adalah satu-satunya adalah kerajaan awal yang disebut sebagai the beginning of kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia, kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat nih, kira-kira letaknya di mana ya Sobat Belajar untuk kerajaan Kutai ini? Nah, ini dia, letaknya ada di mana ya? Wah, tentu saja di Pulau Kalimantan nih Sobat Belajar. Jadi di Pulau Borneo. Nah, kalau misalnya Sobat Belajar yang memang orang Kalimantan asli, pasti tahu dong kalau misalnya letak Kutai itu di mana. Atau sekarang nih, di hari-hari ini kita sering ngedengar nih yang namanya em, isu-isu untuk pemindahan ibu kota kerajaan. Wah, kira-kira gimana tuh? Jadi ternyata nih Sobat Belajar, untuk isu ibu kota pemindahan kerajaan kan kira-kira mau ada di dekat Kutai atau di Penajam Pasir Utara tuh Sobat Belajar. Nah ternyata nih pusat kerajaan Kutai itu ada di dekat situ. Nah ini dia kita lihat. Ini letak wilayah kerajaan Kutai dan wilayah kekuasaannya seperti itu. Jadi kalau misalnya Sobat Belajar yang bingung kira-kira di mana sih letaknya, nah ini dia. Jadi di Kutai Kartanegara nih Sobat Belajar di area yang berwarna merah itu. Oke, Sobat Belajar. Nah, sekarang kita akan ngelanjutin sama yang namanya tempat yang lainnya. Kira-kira kita ngebahas part selanjutnya apa nih Sobat Belajar? Nah, kita buka ya. Ini kan letak kerajaan Kutai, ibu kota raja-raja dan wilayah kekuasaannya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang namanya awal mula. Wah, ini awal mulanya di mana nih Sobat Belajar? Nah, kita buka ya. Awal mula. Nah, kenapa sih kerajaan Tarumanegara ini ada awal mulanya? Ya, pasti ada the beginning-nya atau awalnya kan Sobat Belajar. Nah, kita lihat dulu. Nah, jadi kerajaan Tarumanegara, kerajaan Kutai ini, kita kasih judul ya, Kerajaan Kutai. Nah, ini dia kerajaan Kutai nih Sobat Belajar. Nah, jadi kalau misalnya kerajaan Kutai pada awalnya itu didirikan sama seseorang orang Indonesia asli yang bernama kira-kira siapa? Nah, Sobat Belajar ada yang tahu nggak namanya siapa nih pendiri dari kerajaan Kutai atau kita bilang founding father-nya dari kerajaan Kutai? Nah, pendiri dari kerajaan Kutai adalah Kak tulisin di sini namanya Kudungga. Kudungga nih Sobat Belajar. Nah, jadi si Kudungga ini adalah seseorang yang mendirikan kekerajaan dari kerajaan Kutai nih Sobat Belajar. Nah, jadi beliau ini adalah orang Indonesia asli. Awalnya Kudungga ini adalah seorang kepala suku nih di daerah Kutai sana. Nah, di daerah Kutai Timur sana. Terus akhirnya karena si Kudungga ini mulai ada nih yang namanya masuk nih ajaran-ajaran dari ajaran-ajaran dari Hindu Buddha, kemudian ada yang namanya pendatang-pendatang dari India yang akhirnya membawa konsep kerajaan, kemudian si Kudungga ini akhirnya membawa perkumpulannya ini atau kelompoknya ini menjadi sebuah kerajaan yang akhirnya beliau atau si Kudungga ini mendedikasikan dirinya sebagai raja pertama dari kerajaan Kutai seperti itu. Nah, akhirnya Kudungga mendirikan kerajaan Kutai. Terus kemudian setelah Kudungga berhasil mendirikan kerajaan Kutai, Kudungga pun akhirnya mewariskan tahtanya atau mewariskan mahkotanya kepada sang anak nih atau putranya. Kira-kira siapa? Ada yang tahu Sobat Belajar di rumah? Kira-kira putra dari Kudungga. Nah, Kak Adi akan tulisin ya. Nah, akhirnya Kudungga mewariskan tahtanya kepada yang namanya Aswawarman. Nah,
Jadi Aswawarman ini adalah merupakan seorang anaknya nih dari yang namanya Kudungga. Jadi si Kudungga, raja pertama dari kerajaan Kutai, akhirnya memiliki seorang anak, putra pertamanya yaitu namanya Kudungga. Yaitu namanya Aswawarman. Maksud Kabi, akhirnya Aswawarman ini menjadi raja penerus dari kerajaan Kutai. Jadi setelah ayahnya memberikan tahtanya kepada sang anak, nah akhirnya Aswawarman ini menjadi raja selanjutnya nih dari kerajaan Kutai, seperti itu. Nah kemudian setelah puluhan tahun kemudian, Aswawarman memiliki anak lagi. Nah di keturunan ketiganya ini ada yang namanya Kudungga Aswawarman Mulawarman. Nah, seperti itu. Jadi, ketiga keturunan inilah yang menjadi raja-raja pertama dari kerajaan Kutai Kartanegara. Dari kerajaan Kutai nih, Sobat Belajar. Kudungga kemudian dilanjutkan sama Aswawarman, kemudian dilanjutkan sama Mulawarman. Kayak gitu. Warman. Nah, jadi ternyata nih Sobat Belajar, pada masa kerajaan Mulawarman diceritakan di dalam sebuah prasasti bahwa kalau misalnya pada masa pemerintahan kerajaan Mulawarman ini merupakan pemerintahan yang masyhur kayak gitu. Jadi rajanya sangat baik pada rakyatnya, kemudian kerajaannya makmur, rakyatnya hidup sejahtera seperti itu. Nah, cerita-cerita ini dituangkan di dalam sebuah prasasti nih Sobat Belajar. Nah, prasasti dari kerajaan, semua prasasti yang berasal dari kerajaan Kutai itu disebut dengan yang namanya, Kabi tulisin di sini, Yupa. Nah, semua prasasti yang berasal dari kerajaan Kutai itu disebut dengan Yupa nih Sobat Belajar. Jadi di dalam Yupa ini selain diceritakan bahwa kerajaan Kutai yang dipimpin oleh masanya Mulawarman ini menjadi kerajaan yang paling makmur, di dalam prasasti itu juga ditulis bahwa kerajaan Kutai ini didirikan sama yang namanya Kudungga, kemudian akhirnya Kudungga melahirkan Aswawarman yang akhirnya memiliki Mulawarman yang merupakan cucu dari Kudungga, seperti itu. Jadi di prasasti itu dituliskan nih, makanya kita sebagai manusia, sebagai masyarakat di era sekarang bisa tahu kalau misalnya ternyata kerajaan Kutai itu ada yang namanya silsilahnya dari sebuah yupa tersebut. Nah, selain itu, di dalam Yupa ini juga dituliskan nih bahwa kalau misalnya raja-rajanya adalah raja-raja yang sangat baik, raja-raja yang sangat peduli sama lingkungannya, raja-raja yang sangat memperhatikan keadaan ekonomi penduduknya, seperti itu. Jadi biasanya Yupa yang dikeluarkan itu adalah untuk menuliskan bahwa cerita-cerita tentang pemujaan, kemudian kemasyhuran dari sang raja, kemudian batas-batas wilayah juga seperti itu. Nah, itulah cerita dari awalnya kerajaan Kutai seperti itu, dan akhirnya setelah ratusan tahun kemudian, nah kerajaan Kutai ini mengalami kemunduran ya Sobat Belajar. Jadi pada kayak yang namanya kerajaan-kerajaan yang lainnya, ternyata kerajaan Kutai juga mengalami kemunduran dinasti nih Sobat Belajar. Nah, kemunduran ini disebabkan oleh banyak hal nih Sobat Belajar. Kayak misalnya, karena adanya muncul kerajaan-kerajaan yang lebih besar, kayak misalnya Singosari, Majapahit, seperti itu. Dan itu menjadi salah satu faktor kenapa kerajaan Kutai runtuh akhirnya. Kayak gitu Sobat Belajar. Oke, sekarang Kak Adi akan melanjutkan ke penjelasan yang berikutnya tentang peninggalannya. Wah, ini kira-kira apa nih Sobat Belajar tentang peninggalan dari kerajaan Kutai yang bisa kita temui? Wah, ini dia. Jadi nih Sobat Belajar, peninggalan awal dari kerajaan Kutai itu, oke sebentar, nah ini dia. Nah, peninggalan awal dari kerajaan Kutai itu adalah Yupa. Ini Yupa nih Sobat Belajar, kami tulisin. Atau prasasti ini. Nah, prasasti yang berasal dari kerajaan Kutai disebut dengan Yupa. Nah, Yupa dari kerajaan Kutai ini biasanya berbentuk panjang gitu loh. Jadi dia seperti yang namanya
menhir. Nah, kayak gitu. Jadi akhirnya nih Yupa ini menjadi sebuah prasasti kayak gitu. Jadi di sana dituliskan tentang cerita-cerita raja, terus kemudian keturunan-keturunan raja itu siapa aja, terus kemudian batas-batas wilayah kerajaan kayak gitu. Nah, Yupa ini salah satunya sudah disimpan di Museum Nasional Indonesia nih Sobat Belajar. Jadi kalau misalnya Sobat Belajar mau lihat, Sobat Belajar bisa langsung datang aja ke Museum Nasional Indonesia. Nah, terus kemudian selain itu juga di kerajaan Kutai di peninggalannya adalah sebuah kalung emas dari sang raja. Terus kemudian ada juga yang namanya pedang. Nah, terus kemudian ada juga mahkota. Nah, Sobat Belajar harus ketahui nih. Jadi, pada awalnya kerajaan Kutai ini adalah kerajaan yang menganut agama Hindu nih Sobat Belajar. Nah, kemudian setelah agama Hindu selesai, setelah agama Hindu, terus kemudian masuklah agama Islam. Nah, kerajaan Kutai akhirnya runtuh dan berganti nama menjadi Kutai Kartanegara. Nah, Kutai Kartanegara ini awalnya kan Kutai. Nah, akhirnya dia bercorak Hindu, terus kemudian ganti jadi Kartanegara, Kutai Kartanegara. Nah, awalnya dia beragama Hindu, terus kemudian berganti menjadi yang namanya agama Islam nih, bercorak agama Islam ya, akhirnya menjadi Kutai Kartanegara. Tapi itu berlangsung setelah kerajaan Kutai runtuh ya, Sobat Belajar. Nah, kerajaan Kutai Kartanegara ini peninggalannya yaitu yang ini. Ya, dia peninggalannya sebuah pedang Sultan, terus kemudian dari mahkotanya Sultan juga. Nah, kayak gitu Sobat Belajar. Itulah peninggalan dari silsilah kerajaan Kutai. Oke, sekarang kita akan lanjutin nih ke kerajaan berikutnya. Yaitu kerajaan, tadi kami sudah bahas di awal, kerajaan Singosari. Kerajaan Tarumanegara. Ya. Nah, kerajaan Tarumanegara ini berlokasi di Pulau Jawa nih Sobat Belajar. Jadi kalau misalnya Sobat Belajar mau ngelihat peninggalannya, Sobat Belajar nggak perlu jauh-jauh buat Sobat Belajar yang ada di Pulau Jawa. Nah, jadi nih kita langsung lihat aja kerajaan Tarumanegara ini diakui sebagai kerajaan kedua tertua di Indonesia, kerajaan Hindu-Buddha tertua di Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut, Kabi harus ngasih tahu dulu, kerajaan Tarumanegara ini juga sama kayak kerajaan Kutai, Sobat Belajar. Jadi dia corak agamanya adalah Hindu juga. Hindu. Waduh, jelek sekali tulisannya. Nah, kerajaan Tarumanegara nih bercorak agama Hindu nih Sobat Belajar. Nah, kemudian kita lihat nih di sini. Wah, ini peninggalannya nih Sobat Belajar. Jadi ada yang namanya situs nih di kira-kira kalau misal Sobat Belajar tahu situsnya ada di mana nih? Ya, ini ada di daerah Karawang ya Sobat Belajar, yaitu situs Batu Jaya. Nah, ini situs Batu Jaya ini merupakan peninggalan dari kerajaan yang namanya Kerajaan Tarumanegara. Nah, kira-kira nih, lokasinya di mana nih? Tadi Kak Abi udah mention kalau lokasinya ada di Kerawang. Kalau misalnya yang ini, kira-kira letaknya di mana? Nah, ini dia. Nah, Kerajaan Tarumanegara nih Sobat Belajar, ternyata adalah kerajaan yang berlokasi atau berpusat di daerah Pulau Jawa di bagian barat. Nih, kalau misalnya Sobat Belajar melihat, ini ada yang di warnanya lebih coklat. Nah, ini adalah kerajaan Tarumanegara tuh pusatnya di situ. Nah, kemudian kita lihat nih ada yang namanya Sundapura dikasih titik emas. Wah, berarti ini adalah yang namanya pusatnya banget, jadi sentral atau ibu kota kerajaannya seperti itu. Jadi wilayah kekuasaannya ini meliputi Banten, kemudian hampir dari Sukabumi kalau yang kita sebut sekarang, terus ada juga Cirebon seperti itu, terus ada juga Kuningan kayak gitu. Nah, jadi wilayahnya itu meluas nih Sobat Belajar sampai sini. Nah, kalau misalnya yang ini
adalah ranah inti Tarumanegara nih sobat belajar, yang warnanya tebal. Terus kemudian yang warnanya lebih muda lagi, lebih krem. Nah, ini jangkauan pengaruh Tarumanegara nih, bahkan sampai yang namanya Purbalingga juga nih jangkauannya, Sipali, Kuningan, Gunung Padang, seperti itu. Nah, bahkan Kota Bandung juga. Nah, karena dia hampir mau mendekati setengahnya dari Pulau Jawa, sobat belajar. Nah, kita udah tahu kan lokasinya di mana. Nah, berarti sobat belajar sekarang nggak perlu bingung lagi kalau misalnya ditanya, kira-kira kerajaan Tarumanegara tuh di mana ya? Nah, berarti sobat belajar bisa langsung jawab kalau misalnya daerahnya adalah di Jawa bagian barat. Oke, sekarang kita lihat awal mula, the beginning of kerajaan Tarumanegara. Jadi awalnya nih sobat belajar yang harus ketahui, pendiri dari kerajaan Tarumanegara itu siapa sih, Kak? Nah, pendirinya itu adalah, Kak Abi tulis di sini aja, pendirinya itu adalah yang namanya Jaya Singawarman. Nah, Jaya Singawarman ini adalah seseorang keturunan dari yang namanya kerajaan yang ada di India nih sobat belajar. Jadi akhirnya setelah Jaya Singawarman mendarat atau berlabuh di yang namanya Pulau Jawa, akhirnya Jaya Singawarman ini diberikan kesempatan untuk mendirikan sebuah koloni kerajaan baru di situ. Nah, akhirnya si Jaya Singawarman mendirikan sebuah kerajaan, akhirnya kerajaan Tarumanegara. Jadi awalnya kerajaan Tarumanegara itu kan berasal dari dua kata ya sobat belajar, Taruma dan negara. Kita keluar aja dari sini. Tadi pendirinya inget ya sobat belajar, namanya Jaya Singawarman. Akhirnya si Jaya Singawarman ini mendirikan sebuah kerajaan yang namanya Tarumanegara. Jadi awalnya kenapa namanya Taruma? Karena dia berdiri di sekitar aliran Sungai Citarum nih sobat belajar. Berasal dari Tarum. Nah, jadi berasal di sepanjang Sungai Citarum. Nah, terus negara ini maksudnya dari bahasa Sanskerta itu adalah kerajaan atau negara juga. Nah, makanya akhirnya disebut dengan Kerajaan Tarumanegara. Nah, akhirnya si Jaya Singawarman ini berhasil mendirikan yang namanya kerajaan tuh. Nah, kerajaannya itu yaitu di Pulau Jawa bagian barat dengan nama Tarumanegara itu. Nah, akhirnya kerajaan Tarumanegara ini bercorak agama Hindu tuh karena dia yang tadi si pendirinya berarti siapa? Si Jaya Singawarman. Jaya Singawarman berasal dari negara India yang mana India memang sudah menganut agama Hindu seperti itu. Nah, kemudian akhirnya beliau berhasil mendirikan kerajaan yang besar di sepanjang Sungai Citarum tuh sobat belajar. Terus kira-kira peninggalannya apa aja nih? Wah, ini dia nih. Jadi peninggalan kerajaan Tarumanegara ini yang bisa kita jumpai itu adalah yang pertama tadi. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya sobat belajar jalan-jalan ke yang namanya Karawang. Nah, sobat belajar bisa tuh yang namanya nemuin percandian di situs Batu Jaya. Nah, di situ merupakan kompleks percandian dari peninggalan kerajaan Tarumanegara. Nah, setelah itu ada juga prasasti-prasasti yang bisa sobat belajar temukan misalnya di daerah-daerah Bogor seperti itu. Nah, kayak misalnya yang ini. Ada prasasti yang namanya prasasti Kebon Kopi. Nah, terus kemudian ada prasasti Tugu. Nah, ini prasasti Ciareten yang ada telapak kakinya, tuh. Nah, kayak gitu. Jadi prasasti-prasasti inilah yang menceritakan bahwa kemasyhuran dari kerajaan Tarumanegara, sobat belajar. Nah, kalau misalnya sobat belajar bisa lihat aja, dia kerajaannya sudah memiliki candi yang bisa kita lihat sampai sekarang. Bayangin sobat belajar, ini adalah kerajaan tertua kedua di Indonesia yang ternyata peninggalannya masih bisa kita lihat sampai dengan saat ini. Walaupun bentuknya belum sempurna, tapi kan ini sedang dipugar ya sobat belajar. Jadi biar kita bisa tahu nih gimana sih bentuk aslinya. Nah, kayak gitu. Itulah
kerajaan Tarumanegara yang berada di daerah Jawa bagian barat. Kayak gitu ya Sobat Belajar. Sekarang Kak Abi mau coba nih kerjain beberapa soal. Kira-kira Sobat Belajar sudah ngerti belum ya sama yang tadi Kak Abi sudah jelasin? Oke, kita akan masuk ke sesi latihan soal. Kita akan buka nomor 1 dulu deh, kita urut aja. Nomor 1. Nah, ini dia. Tadi Kak Abi sudah jelasin ya ke Sobat Belajar semua. Gambar ini adalah prasasti peninggalan Kerajaan Kutai. Prasasti peninggalan Kerajaan Kutai. Yang disebut dengan istilah apa nih Sobat Belajar? Apakah Yoni, Dolmen, Yupa, atau Lingga? Nah, tadi Kak Abi sudah jelasin ya. Ini jelas banget kalau misalnya jawabannya itu adalah yang Yupa. Nah, jadi semua prasasti yang berasal dari Kerajaan Kutai itu disebut dengan Yupa nih Sobat Belajar. Jadi kalau misalnya Dolmen itu ada peninggalan dari yang namanya masa zaman batu atau megalitikum atau paleolitikum. Terus kemudian Yoni dan Lingga itu juga berasal dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha lainnya, tapi bukan Yupa kayak gitu. Lingga dan Yoni itu adalah kalau misalnya Sobat Belajar tahu Monas nih, misalnya ini Monas. Ini yang panjangnya ini disebut dengan Lingga. Terus kemudian yang bawahnya ini disebut dengan Yoni. Nah, jadi konsep Lingga dan Yoni ini ternyata sudah ada dari zaman Hindu-Buddha, Sobat Belajar, kayak gitu. Oke, sekarang Kak Abi lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nomor 2. Kira-kira apa ya? Nah, ini dia, jawab bareng-bareng. Raja dari Kerajaan Kutai yang tewas berperang sekaligus menjadi raja terakhir adalah, jadi raja yang tewas berperang dari Kerajaan Kutai, terus kemudian menjadi raja terakhir dari kekuasaan Kerajaan Kutai. Kira-kira siapa ya namanya? Nah, ini kalau misalnya Sobat Belajar nggak tahu, Sobat Belajar harus bisa jawabnya. Jadi yang tadi Kudungga itu kan yang pendirinya Kerajaan Kutai. Terus ada juga yang berikutnya Aswawarman, itu anaknya Kudungga. Nah, terus kemudian Mulawarman, itu anaknya Aswawarman. Yang berarti cucunya dari Kudungga. Nah, berarti kalau ini tiganya ini bukan, pilihan yang terakhir itu adalah yang ini. Dharma Setiawarman. Nah, Dharma Setiawarman ini adalah seorang raja terakhir dari Kerajaan Kutai seperti itu. Jadi beliau inilah yang akhirnya mengakhiri Kerajaan Kutai di Indonesia. Kayak gitu Sobat Belajar. Nah, Sobat Belajar, sayang sekali waktu kita sudah terbatas nih. Tadi Kak Abi pokoknya sudah ngasih tahu ke Sobat Belajar semua tentang gimana sih Kerajaan Kutai dan Tarumanegara dari mulai awalnya, kemudian letaknya, dan juga peninggalannya. Nah, Sobat Belajar, gimana? Karena belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!